Jarak fokus sebuah cermin cekung adalah 5 cm. Tentukanlah letak, perbesaran, dan sifat bayangan dari benda yang diletakkan di depan cermin sejauh A 12 cm, B 7,5 cm, dan C 4 cm. Oke, kita mulai dari yang A dulu, di mana bendanya diletakkan di depan cermin sejauh 12 cm. Jadi, saya sarankan sebelum mengerjakan suatu soal, kita sketsa gambarnya. Jadi, saya gambarkan sebuah cermin cekung di sini. Ini M. Ini cermin cekung. Ini titik tengah. Kemudian ini F. Oke, kita gambarkan sebuah cermin cekung, kemudian kita sketsa. Jadi kita punya bayangan kira-kira letak bayangan itu di mana. Jadi kalau katanya jarak fokusnya 5 cm. Jadi jarak fokus itu dihitung dari titik tengah kemari. Oke, ini depan cermin. Ini adalah belakang cermin. Oke, kemudian jarak fokus itu 5 cm. Oke, jadi jarak jari-jarinya itu adalah 10 cm. Oke, dihitung dari titik tengah cerminnya. Nah, kemudian katanya bendanya diletakkan sejauh 12 cm. Jadi bendanya 12 cm itu di ruang berapa? Oke, ini adalah dari 0 sampai 5 cm. Oke, ini adalah dari 0 sampai 10 cm. Jadi 12 cm itu kira-kira di sini. Oke, kita tahu kalau benda di ruang 3, maka bayangan itu terbentuk di ruang 2 dan nyata terbalik. Oke, seperti gambar yang telah kita gambar pada video sebelumnya. Oke, kita coba lihat lewat perhitungan nantinya. Oke, nah diketahui fokus itu adalah 5 cm. Oke, karena fokusnya itu di depan cermin, maka nilainya positif. Oke, nanti kita akan lihat di video berikutnya di mana fokus pada cermin cembung itu adalah negatif. Nah, fokusnya 5 cm, kemudian bendanya diletakkan di depan cermin. Oke, sejauh 12 cm, maka tentukanlah letak bayangan di mana. Oke, itu ditanya. Letak bayangan itu berarti S-aksen, jarak bayangan dari titik tengah cermin berapa. Kemudian ditanya perbesarannya berapa. Oke, dan sifat bayangan itu seperti apa. Sifat bayangan. Oke, kita coba masukkan. Rumus cermin adalah 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Oke, 1/S-nya itu adalah 12 cm. Oke, S-aksennya itu kita mau cari yaitu jarak bayangannya. Dan 1/F itu 5. Oke, ini perhitungan matematis. 1/S aksen sama dengan 1/5 kurang 1/12. 1/S aksen sama dengan, kita samakan penyebut. Ini kali 12 menjadi 12/60. Ini kali 5 menjadi 5/60. Sehingga kita dapat 1/S aksen sama dengan 7/60. Oke, maka S-aksen sama dengan 60/7. Oke, jadi ini dibalik ya. S1/1 sama dengan 60/7. Jadi S-aksen sama dengan 60/7 cm. Inilah letak bayangannya. Atau kalau kita buat ke pecahan desimal itu adalah 8,57 cm. Oke, coba kita lihat. Jarak bendanya itu adalah 12 cm. Oke, dan bayangannya itu adalah 8,57 cm. Oke, lihat nih bayangannya adalah bernilai positif. Itu artinya bayangan nyata. Oke, bernilai positif artinya dia di depan cermin. Kalau di depan cermin itu nyata, dan biasanya nyata itu terbalik. Oke, nyata terbalik. Jadi 8,57 itu dihitung dari titik tengah cermin, yaitu ini adalah 8,57 cm. Oke, jadi dari perhitungan kita sesuai dengan sifat bayangan di mana benda diletakkan di ruang 3, maka bayangan terletak di ruang 2. Oke, 8,57 itu di antara titik F dan titik M. Oke, nah kita sudah dapatkan S-aksennya, yaitu nilainya 8,57 cm. Oke, 8,57 cm. Kemudian kita hitung perbesarannya. Oke, M sama dengan oke,
tanda mutlak S aksen per S. Oke, di mana S aksennya itu bernilai 60/7. Kita gunakan angka pecahan biar lebih gampang. 60/7 per S-nya itu adalah 12. Oke, 12 mutlakkan. Oke, mutlak itu artinya jika hasilnya negatif, maka kita positifkan. Oke, nah ini positif bagi positif, hasilnya memang sudah positif. Jadi 60/7 dibagi 12 itu adalah 60/84. Oke, kita sederhanakan menjadi 5/7 kali. Oke, 5/7 kali itu artinya adalah bayangan ini adalah diperkecil. Coba kita lihat. Ini bendanya. Oke, ini bendanya. Dan ini adalah bayangannya. Oke, kita bisa lihat dari tinggi bayangan ini adalah diperkecil dari bendanya. Makanya kita dapat 5/7 kali. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai perbesaran benda. Jika ini adalah bendanya, oke, ini adalah bendanya, dan jadi ini adalah tinggi benda, kita katakan ini H, dan bayangan juga setinggi benda ini. Oke, ini saya gambarkan bayangan tegak misalnya ya. Oke, jadi kalau sama tinggi, itu artinya perbandingan mereka sama. Jadi M sama dengan H aksen per H. Oke, rumus perbesaran bisa juga H aksen per H. Coba kita lihat. Jika sama tinggi, maka nilai H aksen itu sama dengan nilai H. Maka itu adalah 1. Oke, jadi perbesaran 1 itu artinya sama besar. Oke, sama besar. Nah, sekarang bagaimana jika bendanya itu, oke, ini saya hapus dulu. Nah, bagaimana jika bendanya itu lebih kecil? Maksud saya bayangannya itu, oke, bayangannya itu lebih kecil dari bendanya. Oke, maka ketika kita hitung M sama dengan H aksen per H, maka kita tahu nilai pembilang ini atau H aksennya lebih kecil dari penyebutnya, maka kita akan dapatkan hasil yang lebih kecil dari 1. Jadi ketika kita dapatkan perbesaran yang nilainya lebih kecil dari 1, itu adalah bayangan diperkecil. Oke, bayangannya diperkecil dibandingkan bendanya. Seperti contoh nih. Kita dapat 5/7. Oke, 5/7 itu lebih kecil dari 1. Jadi bayangan ini sifatnya adalah diperkecil. Nah, kemudian jika bayangannya lebih besar dari bendanya, oke, misalnya bayangannya, ini H aksennya. Jika bayangannya lebih besar dari bendanya, maka kita akan dapatkan hasil yang lebih besar dari 1. Kenapa? Karena pembilangnya, oke, atau H aksennya nilainya lebih besar dari penyebutnya. Jadi kalau pembilang lebih besar dari penyebut, kita akan mendapatkan pecahan yang lebih besar dari 1. Maka jika M yang kita dapat lebih besar dari 1, itu adalah bayangan diperbesar. Oke. Nah, jadi kesimpulannya sifat bayangan ini adalah nyata. Oke, yang kita dapatkan ini nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, nyata, terbalik, diperkecil. Diperkecil. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan yang B, di mana diketahui fokusnya adalah 5 cm dan bendanya diletakkan 7,5 cm di depan cermin cekung, maka ditanya, oke, sama ya, letak, perbesaran, dan sifat bayangan. Oke. Nah, kita sketsa dulu. Jadi ini cerminnya. Oke. Nah, ini fokusnya. Ini fokus, dan ini titik O. Nah, kemudian benda diletakkan 7,5 cm. Oke, kita tahu perhitungannya itu kita mulai dari 0 di sini. Oke, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Oke, karena jarak fokusnya 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10 di sini, dan seterusnya. Oke, jadi makin ke kiri makin besar nilainya atau jaraknya. Dan bendanya itu diletakkan 7,5 cm di depan cermin cekung. Jadi 7,5 cm itu kira-kira di sini. Oke. Nah, nanti jadi kita bisa prediksi bahwa benda yang diletakkan di ruang 2 bayangannya akan terbentuk di ruang 3 dan diperbesar. Oke. Nah, coba nanti kita cek perhitungannya. Jadi ini benda dan ini bayangannya.
Coba kita hitung. 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Oke, 1/, S-nya itu 7,5 tambah 1/S aksen sama dengan 1/5. 1/S aksen sama dengan 1/5 dikurang 1/7,5. Oke, kita samakan penyebut. Ini dikali 3/15 dikurang ini dikali 2/15. Kita dapatkan 1/S aksen sama dengan 1/15. Oke, 3 kurang 2, 1/15. Ini kita kali silang, maka kita dapatkan S aksennya adalah 15 cm. Oke, kita lihat di sini. Ketika bendanya diletakkan 7,5 cm dari cerminnya, maka bayangannya itu adalah 15 cm dari cermin. Oke, jadi kita lihat. Jadi perhitungan kita tepat dengan sketsa kita ya, yaitu bayangannya itu terletak di ruang 3. Oke, kita lihat sifat ini adalah S-nya kita dapat positif, itu adalah bayangan nyata, oke, karena bayangannya terletak di depan cermin dan nyata terbalik. Oke, kita cari perbesarannya. M sama dengan H aksen per H. M sama dengan, oke, di sini kita gunakan X aksen per S ya. Kita gunakan X aksen per S. M sama dengan X aksen per S. X aksennya bernilai 15. Oke, dan S-nya bernilai 7,5. Oke, maka M kita dapatkan 2. Jadi perbesarannya adalah 2 kali. Jadi bayangan ini diperbesar 2 kali terhadap bendanya. Nah, kemudian sifat bayangannya adalah, oke, sifat bayangan jika bendanya diletakkan 7,5 cm di depan cermin, itu adalah nyata, kemudian terbalik, dan diperbesar. Oke, sekarang untuk yang C, kita lihat bendanya ini terletak di 4 cm dari depan cermin. Oke, kita tulis dulu diketahui ya. Diketahui fokusnya masih sama 5 cm dan bendanya diletakkan 4 cm dari cermin. Coba kita sketsa. Oke, F O. Oke. Nah, kita lihat ini bendanya diletakkan 4 cm. Oke, kita tahu ini adalah titik 0, kemudian F-nya itu sejarak 5 dari cermin, dan M-nya itu, atau jari-jarinya, berjarak 10 cm dari cermin. Nah, jadi kalau benda diletakkan 4 cm, itu adalah bendanya di ruang 1. Kita tahu jika benda di ruang 1, maka bayangannya adalah di ruang 4. Oke, dan bayangan di ruang 4 itu adalah bayangan maya. Oke, bayangan maya kita gambarkan putus-putus. Oke, jadi bayangannya adalah di sini. Oke, jadi kalau bayangan maya itu nanti S aksennya akan kita dapatkan bernilai negatif. Oke, coba kita hitung ya. Kita cari dulu, tentukan letaknya. Jadi 1/S tambah 1/S aksen itu sama dengan 1/F. Oke, letak bendanya itu 4. 4 tambah 1/S aksen sama dengan 1/5. 1/S aksen sama dengan 1/5 dikurang 1/4. Oke, samakan penyebut. Ini kali 4/20 dikurang 5/20. Oke, maka 4 dikurang 5 kita dapat min 1/20. Oke, maka S aksen itu adalah 20/-1 atau kita dapat minus 20 cm. Oke, kita lihat. Ini kita dapatkan minus sesuai dengan sketsa kita, yaitu jika benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4. Oke. Jadi tanda minus ini menunjukkan bahwa bayangan itu adalah maya, oke, atau di belakang cermin ya, dan tegak. Oke, pasangan maya itu adalah tegak. Jadi benda diletakkan 4 cm di depan cermin, oke, ini positif 4, maka bayangannya adalah minus 20, oke, di belakang cermin. Oke, kemudian perbesarannya. M sama dengan S aksen per S. Oke, S aksennya kita dapat minus 20. Oke, per S-nya kita dapat 4. Oke.
Nah, kita dapatkan min 20 bagi 4 itu min 5. Oke, tanda mutlak itu artinya minusnya itu kita hilangkan. Jadi perbesarannya itu adalah 5 kali. Oke, dari bayangan ini, oke, diperbesar menjadi 5 kali benda aslinya. Jadi sifat bayangan itu adalah maya, oke, kemudian tegak dan diperbesar.